Selamat Advent bagi kita sekalian. Selamat Natal bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan memuji nama Tuhan. Sama halnya ketika anak-anak kita memperdengarkan, mempersaksikan kemuliaan dan kebesaran daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang melawat dan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh dapat hadir, beribadah, dan mempersaksikan kemurahan Tuhan melalui perayaan Natal, PMP dan remaja HKRI khusus Batu Haji Lama, sebagaimana yang telah dituliskan di dalam spanduk di depan. Kalaupun tidak dituliskan di dalam tata ibadah, Bapak Ibu Saudaraku, boleh kita baca bersama sebagaimana firman Tuhan yang telah diangkat di dalam tema persekutuan perayaan Natal PMP Remaja HKRI khusus Batu Haji Lama. Kalaupun dengan singkat diungkapkan Christ is now, artinya Kristus bagimu dan bagiku, bagi kita cukup. Kalau sudah ada Kristus, kita pasti dimudahkan. Kalau sudah ada Kristus, kita pasti dimampukan. Kalaupun sudah ada Kristus dalam hidup kita, kita pasti dimenangkan di dalam setiap pergumulan kita, pribadi lepas pribadi. Tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun di dalam ibadah persekutuan kita pada saat ini sangat sering dan terbiasa, kalau diambil ataupun diangkat nats di dalam suatu perayaan sukacita, khususnya perayaan Natal, ciri khas yang terbesar dan yang selalu kita perdengarkan kalau diangkat dari teks ataupun tema Filipi yang terbesit dalam benak kita adalah satu ungkapan: selalu bersyukur dan bersukacita. Sama halnya ketika Paulus mengingatkan seluruh orang-orang Kristen yang ada di Filipi yang berbagai paradigma yang berbeda. Kita mengaku, Bapak Ibu Saudaraku, khususnya anak-anak kami yang telah dapat hadir, memberikan waktunya, meluangkan kesempatannya untuk boleh beribadah, untuk boleh merayakan Natal. Kalau perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, siapa yang kita puji di dalam kebesaran hidup kita? Akankah hidup kita, akankah perbuatan kita, ataukah Tuhan yang kita puji, atau Tuhan yang kita akan permuliakan di dalam hidup, komunitas, pelayanan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau anak-anak kita juga mempersaksikan di dalam subtema yang telah tertulis di dalam spanduk kita dengan semangat Natal, PMP dan remaja HKRI khusus Batu Haji Lama, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka menginginkan dari Tuhan agar tetap hidup, tidak hanya sebatas hidup, agar tetap berkarya, dimampukan untuk melakukan, dimampukan untuk melayani Tuhan. Pelayanan itu tidak hanya berkhotbah, pelayanan itu tidak hanya sebatas dalam mimbar, tapi pelayanan itu yang pertama menguasai hati kita, memberikan kesempatan kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, khususnya anak-anak kami, kalau kita lihat medsos ya, Natal itu sudah sangat sering diidentikan dengan nuansa, ya kan? Hari ini kita nuansa putih ya, hari ini kita nuansa
lavender ya. Kita sering fokus mempersiapkan secara jasmani kita, agar orang melihat kita satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Pertanyaan untuk anak-anak kami PIB dan remaja, apakah kalian satu hati? Sepikir kalau dibuat dalam WhatsApp group latihan, datangkah semua? Jawab dengan baik. Datangkah semua? Ada yang bolos? Ada. Mengaku hal amal dari kami, iya kan? Nah, ketika saya pandang dari kehidupan ini, ternyata anak-anak hati betul apa? Banyak. Tapi kita yang jujur dari hati kita. Kalau ada ibadah malam minggu, sudah seluruhnya kita yang hadir pada malam ini memberikan waktu kita, kesempatan kita untuk Tuhan setiap malam minggu? Atau jangan-jangan Natal ini hanya sebatas kebiasaan? Atau jangan-jangan Natal ini hanya sebatas formalitas? Tapi saya yakin kepada anak-anak kami, kalau masih ada di antara kita, jangan hanya Christ is enough. Jangan karena itu. Jangan katakan Kristus sudah cukup. Munafik. Apa kita nggak butuh kemewahan secara jasmani? Butuh. Apa kita juga tidak butuh kebutuhan kita secara pribadi? Butuh. Tapi jangan karena kebutuhan secara jasmani, imanmu, perbuatanmu, caramu mengasihi keluargamu tidak utuh dan sempurna di dalam Tuhan. Tuhan ingatkan ketika Paulus kembali mengingatkan orang-orang yang ada di Filipi untuk selalu bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, aku katakan kata Paulus, bersukacitalah. Ada tadi yang dari rumah dimarahi Bapak sama Mama. Jujur dulu. Ada terlambat lagi datang? Tidak. Semua hadir? Tepat pada waktunya? Iya. Karena biasanya anak-anak kita ini yang kamang Dota Menang oleh kebab tiap malam minggu iko pawe bapak kita di luar pamerin kasida. Kalau nggak sosial nama hubungan mau sih kasida asal masuk juga bisa. Apalagi ke bawah-bawah, ya. Makanya kalau bersyukur nanti semua datang latihan sudah senyum, jangan ada ngomong. Karena benar tidak. Anak-anak kami yang laki-laki. Pertanyaan dari yang pendeta mulai hari ini rajin, ya. Nah, lalu aku mau mulai ibadah di luar masih ada cerita. Kalau ropa tidak menuju ke sida itu bagas. Bapak Ibu saudaraku, mari tolong kami para pelayan gereja untuk tetap mengingatkan anak-anak kita ini. Tidak hanya sebatas segala perkara dapat kutanggung di dalam tiap. Tidak membiasakan ibadah itu hanya rutinitas, tapi jadikan ibadahmu persekutuanmu. Hubungan pribadimu dengan Tuhan adalah inilah yang terbaik. Inilah persembahan saya, persembahanku yang terbaik bagi Tuhan. Tidak waktu lama, hanya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, pakai sebaik mungkin. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus juga mampu memandangkan kebenaran daripada firman Tuhan untuk mengingatkan agar jemaat, agar seluruh anak-anak Tuhan tetap kuat dan memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan tidak hanya sebatas minggu. Panggilan Tuhan tidak hanya sebatas pertanyaan. Panggilan Tuhan ini adalah ibadahku, seperti yang telah ditarikan oleh anak-anak remaja ini. Ya Tuhanku, aku hendak jangan hanya kayak menyanyi saja. Aku hendak memuji namamu, aku hendak memuliakan namamu. Tapi jadikan ketika suaramu itu adalah panggilanmu yang tulus dari hati, ingatlah tetaplah bersukacita di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Jadilah takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, apapun yang menjadi harapanmu bagi anak-anak kami yang mengharapkan pekerjaan yang belum Tuhan berikan, pekerjaan
pendamping hidup. Mana anak ini? Kalau ketemu sama pendeta yang kita doakan kami biar cepat dapat rokap. Selalu ini anak pimpin. Katakan, cari dulu rokapku. Padahal anak pimpin luar biasa, cantik-cantiknya. Tapi kita harus yakin kalau Kristus luar biasa. Tuhan juga pasti memampukan kamu mendapat pendamping hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita dengarkan. Jadi pelaku firman Tuhan yang setia, tidak sebatas mendengar, tapi pelaku firman Tuhan hidup di dalam kebenaran, koridor, aturan daripada Tuhan yang telah berikan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita dengarkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan melipat gandakan sukacita, anugerah, dan apapun yang menjadi harapan kita untuk tahun 2022, di tahun 2023 Tuhan tetap sertai, berkati dan cukupkan. Kalau Kristus yang menjadi kepala untuk kita, tidak dibatas gereja, Kristus yang menjadi kepala juga untuk keluarga kita. Undanglah Kristus untuk tetap berkarya, berjalan di depanmu. Jadikan Kristus yang menjadi teladan bagi hidup kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur.